khutbah ini akan selalu kita ingat. Karena itu dalam menghadiri majlis, jangan hanya membawa zahir tapi membawa batin. Jangan hanya mendengarkan dengan telinga kepala tapi juga didengarkan dengan telinga hati. Karena Allah mensifatkan orang-orang yang tidak baik itu lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan yang hak dengan telinganya. Kalau cerita dagang, dengar ceritanya. Kalau cerita Nabi ngomong sendiri. Cerita yang lain. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak bisa mendengar yang hak itu. Nggak bisa melihat yang hak. Kalau TV kelihatan. Kalau TikTok kelihatan, tapi Al-Quran nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa ngelihat. Lahum gulubun la yafqahuna biha. Ada orang-orang yang punya hati, punya akal, tapi nggak bisa mikir. Mikir dunia bisa, tapi mikir ibadah nggak pernah. Mikir cinta Nabi nggak pernah. Mikir cinta orang solehin nggak pernah. Karena itu dalam menghadiri majlis seperti ini, bawa hati. Illaman al-qasam'a wa huwa syahid. Ini perlu orang yang betul-betul menjadikan pendengarannya itu sampai tembus dalam hatinya. Orang-orang dulu itu kalau sudah disebutkan ayat Al-Quran nggak mau bicara yang lainnya, yang didengarkan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau sudah dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan seksama, diem, nggak usah bicara yang lainnya. Niscaya kamu dapat rahmat Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak diem ngomong sendiri, kalau kita tidak ada istima' dalam baca Al-Quran, bisa tul'anun, bukan turhamun. Kalau kamu mendengarkan dan kamu diem, maka kamu dapat rahmat Allah. Tapi kalau kamu nggak mendengarkan dan kamu ngomong sendiri, bisa kamu dapat laknat loh ini. Mafhum mukhalafahnya begitu ya akhwani. Dalam majelisnya Nabi juga begitu. Jangan ngomong sendiri, dengarkan baik-baik. Kalau Anda nggak bisa dengarkan baik-baik, jangan hadir. Karena kamu kalau ngomong sendiri itu mengganggu yang mendengar. Mengganggu yang mendengar. Kalau itu nggak bisa mendengar, ada di bed, ada di rumah, nggak usah hadir, ada di sini. Nah, karena itu penting sekali. Sama dengan orang yang puasa. Kalau inti nggak puasa, ya jangan kamu mengganggu orang puasa dengan kamu makan di mukanya dia. Kalau kamu ada mendengar, ada majelis nasihat, ada majelis khutbah, jangan ngomong sendiri. Yang diceritakan Nabi. Ngomongannya omongan yang lain, omong pekerjaan, omong softo, omong itu nanti tunggu selesai. Bilang man dzukirta indahu falam yusalli alaika abada Allah min rahmatih. Siapa orang yang diceritakan Nabi tapi tidak sholawat mulutnya kepada Nabi, ngomong yang lain ya, itu dijauhkan dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah artinya jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini turunnya rahmat dengan menyebut nama orang soleh, turun rahmat, kan gitu ya. Wakif dengan menyebut nama Sayyidus Shalihin. Kalau disebut Nabi apalagi saudara. Mafhum mukhalafahnya juga. Kalau menyebut orang yang tidak soleh, turun laknat saudara. Wakif kalau duduk bersama mereka. Karena itu ayolah kita jadikan waktu khusus untuk memang kita berhubungan dengan Rasulullah. Jangan ngomong kecuali salawat kepada Nabi. Jangan mendengarkan kecuali nasihat-nasihat yang membuat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kadang-kadang kita prihatin ya. Ada bacaan maulid dibaca, ini ngomong sendiri, soft talk, guyonan itu dan ini. Katanya antum ya menghadirkan Rasulullah ada di majlis itu. Wakif Nabi melihat akhlaknya kalau begini nih. Nggak boleh saudara, orang nggak beradab dengan Nabi. Orang nggak beradab dengan Nabi itu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi.
wala tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan mengangkat suaranya kamu melebihi suaranya Nabi. Jangan kamu itu panggil Nabi dengan panggilan seperti kamu panggil yang lainnya. Ya Muhammad, ya Ahmad. Panggilan kehormatan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau kamu melakukan itu, amal kamu akan dihapus sia-sia. Sia-sia loh amal kamu. Kamu bangun pondok, kamu bangun masjid, kamu bersedekah, kamu haji, kamu umroh. Sia-sia, nggak diterima sama Allah. Karena tidak beradab dengan Rasulullah SAW. Karena itu orang-orang dulu kalau sudah maulid diam. Kenapa? Dia merasa menghadiri majlisnya Rasulullah. Kalau sudah salam kepada Nabi berdiri, dia ucapkan salam itu dengan adab. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Kenapa? Dia yakin salamnya dia adalah didengarkan oleh Rasulullah. Sehingga betul-betul pulang dari majlis, kita hadirnya majlisnya Nabi, saudara. Insya Allah akan terjadi satu perubahan, insya Allah. Nah, mudah-mudahan insya Allah majlis ini ada manfaatnya, dan kita tutup kita dengan sholat berjamaah. Yang sudah sholat bisa bergeser ke arah timur. Ini sholatnya kiblatnya agak sedikit ke kanan ya. Sholat berjamaah, setelah itu langsung berhadap-hadapan. Kita ada asya, ada makan malam seadanya, mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan berkah. Kita dengarkan adzan, kita baca doa adzan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang menjawab adzan dan membaca doanya setelahnya, maka wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Di hari kiamat jelas dan pasti mendapatkan syafaatku nanti. Sayang kalau enggak kita dengarkan itu adzan. La an yusabba fi udhuni ahadikumul anuk khairun min an yasmi'a ad-dida falam yujibhu. Seandainya misalnya timah cair yang panas dimasukkan ada di telinga, itu masih lebih mendingan daripada telinga mendengar adzan tapi tidak menjawab, omong sendiri. Dengarkan, kemudian kita baca doa. Yang sudah sholat duduk ya, silahkan berbicara tapi jangan keras-keras. Kemudian yang sholat laksanakan sholat, setelah itu langsung berhadapan-hadapan. Mudah-mudahan insya Allah berkah semuanya. Panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Tahun yang akan datang bisa ketemu kembali di majelis yang penuh berkah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangan. Terima kasih segala bantuannya, baik itu moral maupun material, dan semuanya antum semuanya yang hadir. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin.